Welcome to podcast Dokter Gigi. Oke. Hari ini meriah banget sumpah. Oh iya dong, hari ini kan hari baru ya kan, makin meriah lagi. Selamat hari baru. Kemudian hari ini kita mau kembali lagi bersama dengan podcast Dokter Gigi. Kita akan mendengarkan informasi-informasi terkait Dokter Gigi. Hari ini topiknya adalah dental bleaching atau pemutihan gigi. Pada tahu dong pemutihan gigi, pengen banget pasti ke dokter gigi, pengen dok mau bleaching dong, disinar-sinar gitu ya kan. Ngebutin gigi. Betul. Saya sampai lupa memperkenalkan diri dulu. Dili. Iya. Saya Dokter Gigi Jonathan seperti biasa sebagai moderator. Kemudian ada Dokter Dani. dan Dokter Jojo. Oke, Dok. Terima kasih waktunya. Hari ini kita mau membahas dental bleaching. Nah, kira-kira dental bleaching tuh apa sih, Dok? Dental bleaching itu merupakan bisa digolongkan kosmetik dentistry ya. Jadi untuk perawatan bukan suatu perawatan utama lah untuk tambahan, jadinya makanya kita masukkan kategori sebagai kosmetik. Jadi untuk Estetik. Estetik kosmetik. Jadi untuk meningkatkan kecerahan gigi. Basically-nya itu kecerahan gigi. Karena terkadang konotasinya bleaching itu kan memutihkan ya, padahal itu sebenarnya mencerahkan gigi karena kita itu berusaha gimana caranya mengembalikan warna gigi itu sendiri. Kan karena kita kan konsumsi makanan, minuman yang berwarna. Nah, bleaching itu sebenarnya membantu. Karena makanya kadang sering disalahartikan itu nanti hasilnya putih gitu. Oke. Ya karena memang juga mindset kita, Dok, gigi kita kan kuning gitu kan. Terus suka diomongin gitu sama orang tua tuh, teman-teman diledekin, "Ih, gigi lu kuning" gitu kan. Nah, mungkin jadi anaknya dikenalnya adalah memutihkan gigi gitu. Nah, emang tapi bisa, Dok, dicerahkan gitu. Pakai apa, bahan apa, bagaimana caranya gitu. Kita kan nggak tahu nih. Diapain sih? Jadi kalau bleaching itu ya memang tetap ada bahannya yang diolesi. Jadi pengerjaannya tuh nggak ribet, gampang, tapi emang takes time karena yang dipakai untuk mencerahkan gigi itu diolesin ke gigi dan dibiarkan beberapa menit, dan itu dilakukan maksimal 3 kali, tapi tergantung case ya, tergantung pasiennya juga. Jadi 3 kali step. Jadi side 3 kali effect putaran. Side effect dari bleaching itu bikin ngilu, tapi pasien ya, nggak semua pukul rata habis bleaching bakal ngilu. Nah itu pengaplikasian si bahan itu tergantung si pasiennya itu lagi gitu. Oh gitu. 3 kali is a must or bisa lebih? Balik lagi ke pasiennya. Balik lagi. Okay. Kadang pasiennya itu dok ini masih kurang cerah. Kita Setelah, tanya balik dong, ngilu enggak dok, biasa aja. Oh deh, boleh. 3. Oh gitu. Oke. Tapi biasanya sih maksimal tuh udah 3 kali pengaplikasian tuh udah cerah dan pasien tuh udah puas gitu. Oh, justru maksimal 3 kali malah. Untuk 1 kali kunjungan pada saat itu ya. Iya, betul. Kalau beda kunjungan lagi kan bisa lagi. dilakukan lagi gitu loh. Nah, itu bahannya kalau bleaching pasien datang set, itu semua gigi yang ada di mulut atau yang terlihat saja? Biasanya kalau bleaching itu hanya gigi-gigi yang terlihat ketika senyum. Jadi kayak ngapain sih lu bleaching, ternyata gigi paling belakang nggak ada yang lihat juga gitu kan. Waste time, waste bahan, pasien juga capek gitu loh. Jadi basically hanya gigi-gigi yang terlihat ketika senyum aja yang diaplikasiin. Oh gitu. Dan bagian yang depan saja berarti? Yes. Oh. Bagian yang dalam Iya. itu enggak. Itu Kan nggak enggak. kelihatan orang. Oke. Makanya saya tadi bilang kan ini udah fungsinya hanya untuk kosmetik estetik aja sih gitu. Iya. Oke. Kemudian gini, Dok. Tadi kan sudah sempat disinggung oleh Dr. Jojo tentang efek samping. Kan putih, yes, hasil yang didapatkan pasien, hasil yang diinginkan pasien. Nah, efek sampingnya apa tuh, Dok? Efek sampingnya tadi saya bilang Ngilu. Oke. Dari ngilu tersebut berarti kan logikanya gini, saya harus lebih berhati-hati nih untuk menjaga gigi saya setelah di bleaching gitu kan. Apakah ada tindakan khusus atau instruksi khusus? Nggak ada sih kalau bleaching, tapi kita tuh emang punya bahan apa sih yang kita pakai abis bleaching? Iya deh, kayak mengurangi rasa ngilu. Ngilu. Oke. Ini untuk ngilunya ya. Untuk ngilunya. Kita di Dor ini sudah ada bahan khusus yang istilahnya untuk mengurangi rasa ngilunya yang kita aplikasikan pasca bleaching biasanya. Oke. Dan biasanya pasien udah nggak ngilu lagi. Itu di setelah bleaching kemudian dioles. Yes. Ya. Bukan dibawa pulang ke rumah kan? Oh, Enggak. Dokter gigi yang mengoleskannya. Ya. Oke, berarti pulang dari Adore atau dental klinik itu udah nggak ngilu. Ya. Oke. Terus kemudian gini, Dok.
kan udah putih nih. Pasti ada instruksi dong. Ya, nah itu dia apa itu? Biasanya kita instruksi ke pasiennya seminggu ke depan, 2 minggu ke Ada depan instruksi. makannya tuh dijaga. Jadi kalau bisa makan makanan yang nggak berwarna banget gitu, kayak soto, nasi padang, ya ditahan dulu lah, kan sayang. Lu udah keluar duit, udah waste time, Yes. masa langsung brek barbar kuning. Kalaupun misalnya Coffee, minum tea. boleh pakai sedotan, jadi nggak langsung Kena expose giginya. ke gigi yang habis di bleaching gitu, jadi langsung masuk. Oh, itu dia tips-tips dan triknya Tapi ya. ya kalau bisa sih dihindari dulu yang berwarna-warna. Oke. Mungkin dari pengalaman dokter nih, kira-kira kalau misalnya di bleaching tahan berapa lama sih? Sebenarnya saya tuh baca jurnal ya, karena Yes. ya kan pasti pasien nanya nih. Iya. Tergantung penggunaan gigi setelah di bleaching. Kalau Iya. dari jurnal saya baca tuh setahun tuh Lifestyle bisa. berarti, tergantung lifestyle. Iya, tergantung lifestyle pasien. Kalau emang lu bisa diet dari makanan yang tadi disebutin, it's okay. Jadi bakal long last gitu loh. Gitu. Jadi saya juga punya pasien itu dia jaga banget sampai sekarang, itu kayaknya udah 2 tahun aja masih kinclong gitu. Oh, jadi dia pokoknya intinya juga pasiennya juga harus kerja sama dong, Yes. kooperatif istilahnya. Yes. Dia udah tahu ini kebutuhan estetik, kemudian dia mau cerah, ya dia juga harus jaga makanannya dia. Oh, oke. Itu sampai 2 tahun aja masih cerah ya, Dok ya? Masih. Oke. Nice. Thanks, thank you information, Dok. Kemudian gini, Dok. Oke, dari kan mau bleaching nih. Kalau misalnya ternyata ada gigi bolong atau ya gigi bolong paling umum deh, terus kemudian atau sisa akar mungkin. Itu bagaimana, Dok? Biasanya kita sarankan pasien dulu untuk menyelesaikan hal tersebut. Jadi harus bersih kan, termasuk dia sudah di scaling, nggak ada karang gigi, nggak ada bolong, nggak ada sisa akar harus dicabut. Tetapi untuk bolong itu biasanya kita tambal sementara dulu gitu. Maksudnya ya pokoknya untuk menutup bolongnya itu. Iya. Karena nanti kan setelah kita kan nggak tahu seberapa cerahnya itu nanti itu gigi, terutama apabila gigi depan ya. Kalau gigi belakang kita udah langsung tambal aja. Oke. Kalau untuk gigi depan misalnya dia ada bolong ya, Iya. kita tambal untuk sementara untuk nutup aja. Ha-ha. Baru kita bleaching. Setelah bleaching warnanya keluar tuh, warna Yes. gigi aslinya keluar, baru kita tambal Yang tetapnya. sesuai warnanya. Setelah bleaching. Kalau saat itu kita tambal nih warnanya agak gelap. Iya. Terus nanti kita bleaching, udah kita bagus tambal, terus kita bleaching kan Malah jadi belang ya? bahannya kan nggak bleaching jadi gitu. belang gitu. Jadi wasting money juga kan pasien-pasiennya juga. Gitu. Oke, ya mungkin kalau gigi bolong masih bisa di manageable ya di hari yang sama. Tapi kalau cabut kayaknya nggak mungkin ya, Dok ya. Enggak, pasti ada perawatan dahulu lah. Betul. Oke. Pendahulunya. Gini, Dok. Kemudian kalau misalnya bleaching. Nah, bleaching itu ada perlu obat perawatan yang di rumah lagi nggak setelah dari bleaching itu? Ada nggak ya obat? Ini lebih ke kalau Untuk maintenance-nya. Iya. Oh, iya. Setelah bleaching dari Adore misalnya gitu. Nah, di rumah dia ngapain lagi gitu? Biasanya tergantung. Kalau misalnya dari biasanya setelah kita aplikasikan bahan yang mengurangi sensitif tadi, biasanya sih pasien nggak sensitif, tapi biasanya kadang saya tetap bawain untuk jaga-jaga. Oke. Dan nanti ada bahan tersendiri lagi untuk diaplikasikan di rumah untuk mengurangi rasa ngilunya. Terus habis itu ada juga untuk maintenance-nya. Maintenance-nya itu untuk istilahnya biar bleachingnya agak long last gitu, bantu untuk agak tetap awet. Itu namanya home bleaching. Gitu. Oke, Jadi itu kita ada ya. bikinkan tray. Oke. Atau tray itu bahasanya apa ya? Cetakan gitu ya. Kayak Tempat. tempat sesuai dengan bentuk giginya. Oke. Terus nanti ada tinggal diaplikasikan dia bahan untuk home bleachingnya di rumah. Oke. Dia pakai Home home bleaching. bleaching ya. Home bleaching kit. Untuk mempertahankan si cerahan giginya. Iya. Oke. Nah, kemudian tips dan trik, Dok. Maksudnya tips dan trik. Kemudian gini, Dok. Kesan dan pesannya mungkin dari dokter yang menangani bleaching. Mungkin kalau ada orang yang mau bleaching, apa encouragement words-nya? Ajakannya bagaimana? Atau harus hati-hatinya bagaimana? kalau saya pribadi, kalau misalnya pasien datang nih, dok, saya mau bleaching nih, Iya. nggak pede, Iya. kuning, Mm-mm. itu tetap saya lihat dulu nih, Oke. kuningnya tuh segimana. Iya. Kalau menurut saya masih ini kuningnya normal, itu saya biasanya nggak menganjurkan untuk bleaching sih. Cuma tetap balik kalau emang kuning, Insist. kalau pasiennya ngotot, ya udah, Memang kebutuhannya mau bleaching, ya udah. silakan jalan. dilakukan. Oke. Tapi Dan kalau biasanya kalau anak
di bawah 17 saya juga nggak nyaranin. Ya itu juga. Oh gitu. Umur itu penting. Umur itu penting. Seleksi umur juga penting karena kan kalau 17 masih muda itu kan tanda pulpanya masih tinggi ya. Iya. Itu kan sensitivitasnya kan Ngilu. ngilunya kan tinggi. Jadi oke. benar-benar seleksi umur dan juga ekspektasi pasien itu juga perlu kita manage. Dalam artian gini, karena kan yang pada umumnya tahu kan, kalau udah pasti bleaching pasti putih banget. Iya, Sebenarnya kan enggak. betul. Karena setiap orang itu kan individunya beda-beda. Betul. Saya dan dokter Jonathan dan dokter Jojo kita di bleaching dalam cycle yang sama. Keluarnya mungkin saya kuning, dokter Jojo putih, dokter Jonathan biasa aja. Iya. Ya itu bisa terjadi karena kan mineral kita masing-masing kan Beda. juga Beda-beda. beda-beda. Jadinya itu juga manage untuk ekspektasi pasien itu juga penting. Jadi Oke. kita edukasi dulu Yes. sebelum kita melakukan bleaching, pasien understand, pasien mengerti ya baru kita lakukan hal itu. Yang paling penting. Gitu. Oke. Terima kasih Dokter Jojo informasinya. Sama-sama. Selalu memberikan informasi karena ya pasti bingung lah kalau ada yang mau bleaching tuh apa yang harus dipersiapkan, kemudian konsekuensinya apa. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat semuanya ya. Thank you untuk semua pendengar podcast Dokter Gigi. Bye.